terkait dan juga kemarin MA. ketika mendampingi KPK press conference penangkapan ketua dan wakil ketua pengadilan negeri, kita sudah berkomitmen ke depan kita akan bentuk kerjasama yang lebih baik ya dengan KPK, ya, sekaligus memadukan di kantor penghubung dengan KPK. Kalau perlu nggak jauh-jauh tuh dari gedung pengadilan. Jadi masyarakat tahu di mana dia pergi melapor, di mana kita. Nah, ini penting. Jadi ke depan kita lakukan itu. Dan kemudian juga kita juga melakukan kerjasama dengan baik dengan Mahkamah Agung untuk bidang katakanlah pencegahan, kemudian juga penindakan laporan. Kita bikin nih kerjasama dengan Mahkamah Agung, posko bersama dengan Mahkamah Agung ya, portal bersama. Jadi masyarakat itu bisa melontarkan pengaduan melalui portal ya, melalui portal bersama itu, dan ini juga diharapkan efektif ya. Tetapi yang paling penting kalau menurut saya ya, KAY ini harus lebih proaktif ya, dan kemudian kalau ada satu laporan masyarakat selembar pun ya, indikasi misalnya memberikan indikasi bahwa akan ada transaksi, ada pemerasan hakim segala macam, maka kita tracking. Ya, informan kita tracking, kemudian kita minta ini nomor telepon lah. Kalau kita dapat nomor teleponnya, ya nomor telepon hakim atau peradilan, itu mudah itu kita indikan. Ya, memang begitu karena begini juga nih, yang disebut OTT atau penangkapan pejabat peradilan itu adalah memang suatu tawaran dari dalam. Ya, tawaran dari dalam, nawarkan ini mau cepat enggak. Dan kemudian begini, ada persoalan real di lapangan ya, yang menurut saya kita harus pecahkan juga bersama dengan Mahkamah Agung, biaya eksekusi ini. Kalau seandainya lahan kosong, Rp0 barangkali, cuman kirim, eksekusi, taruh tancap. Tapi kalau yang diduduki preman misalnya, kan itu perlu juga ini, aparat keamanan, dan aparat keamanan ini harus dikasih, katakanlah disiapkan, misalnya katakanlah, makan siang, insentif, dan menurut saya anggarkan aja, terbuka, berapa biaya eksekusi, dan itu harus ditanggung oleh Mahkamah Agung. Jadi misalnya ada perkara mau eksekusi nih, ya supaya tidak ada percepatan, ada semacam katakanlah kong kali kong eksekusi, kasih biaya perkara, nggak usah malu-malu bikin. Misal satu eksekusi katakanlah 50 juta misalnya, ya kan itu lebih berarti ketimbang hakim atau pejabat peradilan, jurusita, panitera nunggu atau menawarkan. Dan ini memang sekali lagi ya, eksekusi tanah itu adalah pintu masuk judicial corruption antara lain. Ya karena orang pengen cepat ininya asetnya kembali atau digunakan pemanfaatan lainnya. Ini penting. Jadi kalau menurut saya, jadi Anda menilai sejauh ini langkah preventif yang dilakukan oleh KAY sendiri belum optimal ya? Kita nih harus berbicara dengan Mahkamah Agung, bicara soal biaya eksekusi. Taruh aja, dianggarkan aja. Kalau tidak itu omong kosong aja. Dia akan cari tuh. Tapi misal kalau ada anggaran cukup, misalnya untuk biaya eksekusi, makan siang polisi segala macam kan, itu selesai dia cepat. Ada nggak sih cara lain, maksudnya selain aduan dari masyarakat itu untuk bisa mendeteksi adanya transaksi yang mencurigakan, Pak? Kita ini ya memantau sidang, memantau perkara juga dari media. Kalau misalnya kita lihat dari media ini ada yang berbau busuk, ya kan, berbelit-belit, itu kita lakukan pemantauan. Tetapi begini juga ya, kita harus juga berimbang. Ketika hakim itu mengadili sebuah perkara, ada tekanan dari masyarakat yang bersifat permainan, maka kami dari Komisi Yudisial juga akan membackup hakim itu udah peradilan. Jadi begitu. Coba memang ini menggelisahkan betul ya. Di tengah ada anggaran naik sesuai dengan komitmen Pak Prabowo. Ya, tapi itu terjadi kayak gini. Ini kan semacam juga kayak seperti tidak ada rasa syukur. Betul. Tetapi sekali lagi ya, ini adalah gejala individual yang bisa menjadi parasit buat hakim-hakim yang lainnya. Oleh karena itu harus dipotong jalurnya. Gitu. Baik. Bang Nasir, sebagai wakil rakyat, Anda melihat bagaimana nih rakyat ya melihat fenomena seperti ini, kasus ini yang ternyata gaji hakim itu kan dinaikkan melalui pajak rakyat ya, tapi masih terjadi lagi. Yang seharusnya memang dari keserakahan individual yang menjadi parasit ini bisa dipotong dan tidak terjadi lagi dan mengembalikan kepercayaan publik. Iya, memang judicial corruption tadi yang dikatakan oleh Pak Asron itu kan biasanya melibatkan lebih dari satu orang. Yang kedua, kegiatannya itu kan tersembunyi, nggak pernah terang-terangan begitu, dan jarang diketahui oleh orang begitu ya.
kecuali misalnya adanya penyadapan, pemantauan, ya pemantauan dan penyadapan. Oleh karena itu memang pemantauan peradilan itu tidak boleh sekedar simbolik semata, ya. Dia memang harus ada strategi khusus. Itulah yang kemudian disebut dengan integrated criminal justice system. Jadi selama ini memang belum terintegrasi, ya belum terintegrasi. Mungkin secara administrasi ya sudah terintegrasi, tapi dalam tindakan itu belum terintegrasi dengan baik. Nah karena itu ketika misalnya masyarakat dipertontonkan adanya ya wakil Tuhan di muka bumi ini yang melakukan transaksi, dan itu artinya kan dia memperjualbelikan keadilan. Ya apakah itu misalnya putusan, apakah eksekusi dan lain sebagainya. Oleh karena itu memang selama ini eksekusi itu sangat-sangat lama dilaksanakan. Alasannya salah satunya yang klasik dan klise itu adalah soal pembiayaan. Jadi saya mungkin sependapat dengan beliau Pak Asrun agar ke depan harus ada alokasi pembiayaan untuk eksekusi dan itu diumumkan secara terbuka. Jadi untuk aparat penegak hukum yang mengawal ya eksekusi itu ya berapa alokasi untuk mereka. Sehingga kemudian tidak ada permainan ya, tidak ada permainan pihak-pihak kepada salah satu institusi penegak hukum tadi itu. Bisa saja mereka kemudian melobi polisi jangan mau mengawal, begitu kan? Jangan mau mengawal, akhirnya tertunda dan sebagainya. Jadi memang eksekusi itu kan bahagian dari kepastian hukum, ya, supaya tidak terombang-ambing putusan hakim tersebut atau putusan pengadilan itu. Nah karena itu sekali lagi saya katakan bahwa di tengah naiknya kesejahteraan para hakim, lalu kemudian ada fenomena seperti ini, teman-teman yang ada di pengadilan misalnya jurusita, kemudian sektaris, dan kemudian panitra, itu mereka menepukkan jidatnya. Waduh, kami kemarin ke DPR, ke Komisi 3 meminta agar kesejahteraan kami juga ditingkatkan dong. Jangan hakim saja gitu ya. Tapi dengan kejadian ini mereka akhirnya ini jangan-jangan gara-gara kejadian ini keinginan kami untuk bisa menaikkan kesejahteraan itu ditunda dulu oleh pemerintah. Walaupun itu sebenarnya dikatakan oleh Pak Asrun tadi ini gejala individual, ya oknum, ya meskipun memang ada yang mengatakan supremasi oknum ini sepertinya lebih tinggi daripada supremasi hukum gitu. Oleh karena itu individual yang dikatakan oleh Pak Asrun tadi itu memang harus kita lihat kultur birokrasi kita. Jadi kultur birokrasi kita juga ikut mendorong hadirnya hal-hal tersebut di atas. Nah karena itu memang sekali lagi mau tidak mau kepemimpinan Pak Asrun dan kawan-kawan di Komisi Yudisial itu menjadi sangat berat ya untuk memastikan bahwa wakil Tuhan di muka bumi ini bisa ya bertindak dan kemudian menjaga kehormatannya. Tetap menjaga keluhuran ya karena wakil Tuhan